Sekarang kita berbicara perihal sistem komponen dalam penyelenggaraan OBE antara mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan pihak universitas yang menjadi lokomotor bagi regulasi kurikulum. Tenang aja, kita nggak perlu panik. Di awal saya bilang bahwa kita sedang dalam masa transisi. Saya akan perjelas apa itu masa transisi. And here we go, welcome to Ngambis. Transisi menurut KBBI artinya adalah peralihan dari keadaan, tempat, tindakan, dan sebagainya. Atau bisa disebut dengan masa peralihan. Kita analogikan perpindahan kurikulum itu seperti kita mau pindah rumah. Pertama, kita akan mencari rumah baru yang akan kita tempati. Tapi, dalam tanda kutip, rumah tersebut harus sesuai dengan budget yang kita punya. Meskipun itu kredit, tapi tetap harus diestimasikan dengan penghasilan yang kita punya. Karena kebutuhan primer itu bukan cuma tempat tinggal. Ada kebutuhan lain juga yang harus dipenuhi. Tujuan kita memperhitungkan tersebut agar pengeluaran kita itu lebih efisien. Karena setiap manusia itu pasti memiliki jiwa hemat. Untuk memindahkan semua barang yang ada di rumah yang dulu ke rumah yang baru, itu ada prosedurnya. Mulai dari kita sewa akomodasi, sampai bagaimana teknis memindahkan barang-barang tersebut, mau sama keluarga kah atau kita sewa orang lain. Nah, artinya untuk pindah rumah saja kita memang perlu persiapan. Bukan hanya dari sisi bangunannya saja yang pindah, tapi orang-orang yang mengisinya juga harus bisa beralih dari kebiasaan rumah yang dulu menuju kebiasaan di rumah yang baru. Kenapa berubah? Ya karena kalau kita pindah berarti kita memasuki lingkungan yang baru, culture yang baru, kondisi geografis dan antropologis yang baru. Artinya, sematang apapun persiapan kita untuk pindah rumah, tetap saja kita sedang dalam masa trial atau percobaan. Masa percobaan itu adalah bentuk terimplementasinya sebuah ide dan gagasan yang sudah dirancang. Karena sistem OBE di Vkom Uninus itu pilot project, artinya semua orang akan mengalami yang namanya culture shock dengan lingkungan dan sistem yang baru. Apakah itu buruk? Tidak. Semua hal yang sudah dipersiapkan itu pun sudah diperhitungkan dengan konsekuensi yang akan diterima. Kalau berhasil, artinya kita sukses. Maka perubahan fakultas akan terlihat secara signifikan. Kalau gagal, ada evaluasi. Evaluasi tersebut tujuannya mencari celah untuk memperbaiki. Minimal, sistem yang dijalankan itu berjalan dengan stabil. Gak bagus-bagus amat, gak jelek-jelek amat, yang penting berjalan. Gak mungkin kan kita balik lagi ke kurikulum sebelumnya. Jadi mau mahasiswa, dosen, tendik atau unipnya belum siap, ya wajar-wajar aja lah. Jaminannya kita berjalan menurut panduan yang disediakan oleh pemerintah. Artinya masa trial ini bukan cuma dilakukan oleh Vkom Uninus. Pemerintah pun berada pada masa percobaan dalam meregulasikan sistem kurikulum OBE untuk mencari keefektivitasan pada kurikulum tersebut. Kenapa sih harus ada trial dulu atau masa percobaan dulu? Dalam prosedur kurikulum OBE, evaluasi kurikulum itu terjadi 5 tahun sekali. Itu dilakukan melalui tracer studi terhadap lulusan setelah 3-5 tahun lulus menyelesaikan proses pembelajaran dari pendidikan sarjana. Jadi, evaluasi baru bisa dilakukan setelah lulusan OBE ini terlihat bagaimana outputnya. Perguruan tinggi manapun, mereka akan mengevaluasi lulusannya setiap tahun dalam rangka penguatan relevansi perguruan tinggi dan peningkatan kebekerjaan untuk kualitas unipnya. Nah, disitulah muncul peningkatan daya saing pendidikan tinggi. Dalam masa percobaan ini, sebetulnya mahasiswa akan mendapatkan banyak keuntungan, tapi mahasiswanya aja yang terlalu pragmatis. Karena semua permasalahan yang terjadi dalam pilot project ini akan ditinjau ulang beberapa tahun ke depan. Dan mahasiswa yang pertama kali mengikuti sistem kurikulum OBE ini akan mendapatkan banyak bonus jika proyek yang dibuat betul-betul belum maksimal. Sistem kurikulum OBE ini harus didukung penuh oleh instrumen pembelajaran untuk operasional. Kenyataannya, sarana dan prasarana itu belum cukup untuk mobilisasi. Kira-kira ini tanggung jawab siapa ya? Masa percobaan ini akan menjadi tonggak awal peningkatan kualitas fakultas dari segala aspek yang dibutuhkan. Jadi ya menurut saya ini apple to apple sih kalau efektif. Dan yang lebih menguntungkannya lagi, dengan diterapkannya sistem OBE, kemungkinan fakultas memiliki potensi untuk peningkatan mutu pendidikan dengan akreditasi standar internasional. Wow.
Jadi outcome di sini menjadi modal awal kita untuk memiliki konsentrasi mau jadi apa kita ke depannya. Dan kita sudah tahu apa saja tugasnya di lapangan. Bahkan dalam jangka panjang, ini akan beralih menjadi program educational objectives. Merupakan proses lulusan untuk bisa memenuhi keinginan pemangku kepentingan di dunia kerja. Sekarang coba kita hitung-hitungan nasib. Jujur aja, dengan belajar di kelas banyak orang seperti biasanya, menurut diri saya sendiri itu benar-benar tidak efektif. Karena suasana di kelasnya itu tidak kondusif. Ya bisa sih kondusif kalau dosennya killer. Jadinya kalau kayak gitu, belajar itu jadi opsional, bukan kebutuhan. Benar-benar distraksi atau hambatannya selalu ada. Baik itu teman kita di depan ngobrol, di pinggir lagi makan, sebelahnya sibuk main HP, belum lagi cuacanya panas. Ditambah Vkom Uninus tempatnya benar-benar dekat jalan raya, sehingga suara kendaraan itu terdengar. Lagi syuting juga terdengar. Dan bagi saya itu semua adalah distraksi dan hambatan saya untuk bisa memahami materi yang disampaikan oleh dosen di kelas. Dan itu terjadi dari saya SD sampai sekarang. Dan itulah kenapa ilmu yang saya dapatkan di kelas itu hanya sedikit. Sehingga selama ini saya belajar karena ada inisiatif, kesadaran, konsistensi dari diri saya sendiri. Dan alasan kuatnya karena saya butuh ilmu. Dan ngambisnya saya itu pun tidak membatasi diri saya untuk tetap bergaul dengan teman-teman saya. Jadi bagi kalian yang suka bilang kalau orang pinter yang ranking 1 terus di kelas, mereka itu orang-orang yang ambis. Bukan kok, mereka cuma punya metode belajar sendiri yang efektif. Ketika di kelas, mereka hanya sekedar mengulang apa yang sudah mereka pelajari. Ya gimana nggak pinter, orang dia duluan belajar dibanding kalian. Makanya saya setuju dengan istilah merdeka belajar. Artinya sekolah atau kampus itu bukan satu-satunya tempat untuk kita belajar. Merdeka belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang pasti Anda diberikan kebebasan untuk mendapatkan pengetahuan, itu yang pasti. Dimanapun kita dan siapapun orang yang berbicara, kita bisa belajar dari mereka. Kalau saya sih punya prinsip bahwa saya tidak pernah melihat orang yang berbicara, tapi mendengarkan apa yang dibicarakannya. Jadi ya gak usah mandang sosok lah. Bagaimana teknis dan mekanisme pembelajaran OB ini akan menjadi pembahasan lanjutan di episode-episode selanjutnya. Dan mungkin ini akan menjadi daily life saya, bagaimana proses saya dan teman-teman Vkom kuliah dengan sistem yang baru. Dan menurut saya ini adalah something big will happen. Jadi saya ingin sekali berkontribusi banyak terhadap grand design yang akan menjadi proyek besar di tempat saya melakukan pengabdian. Untuk saat ini, Vkom Uninus sudah bekerja sama dengan Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung untuk target implementasi dari sistem kurikulum OB ini. Karena sebelumnya, Kecamatan Kertasari juga sudah sering menjadi tempat KKN di tahun-tahun sebelumnya. Proyeknya dibagi menjadi 3, wisata terpadu, UMKM, dan literasi. For your information, saya ada di kelompok literasi dan saya beserta mahasiswa yang lain akan memaksimalkan bagaimana literasi di Kecamatan Kertasari itu bisa meningkat dengan satu alasan, demi pendidikan di Indonesia itu maju, bukan karena nilai. Ingat, literasi adalah dasar, sehingga kesuksesan proyek yang lain kuncinya itu ada di literasi. Literasi harus menjadi proyek unggulan untuk memperkenalkan masyarakat dengan adanya perkembangan zaman yang akan membantu mereka untuk mengembangkan potensi dalam mencapai kesejahteraan sosial, kemajuan pendidikan, kemajuan ekonomi, perkembangan teknologi, pertahanan dan keamanan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada di sana. How is it going? Kuliah sekarang benar-benar seru karena kita akan menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman kita yang baru. Bukan cuma kurikulumnya yang baru, kita pun akan mendapatkan circle baru. Baru beberapa bulan diterapkan, mahasiswa sudah terlihat benar-benar mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bahkan ketika observasi, mereka ada yang sampai nginep, bahkan ngecamp di tempat wisata yang menjadi target project mereka. Bahkan ya bisa dibilang kuliah sekarang bisa sambil jalan-jalan, tapi itu baru awalan. Selamat datang kepada mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan sistem kurikulum OBE. Karena kedepannya kalian bukan hanya berurusan dengan dosen dan mahasiswa lagi, tapi dengan masyarakat. Selain itu, kita juga harus siap-siap dengan meledaknya data yang sudah kita dapatkan, sulitnya akses untuk memberikan pemahaman kepada mereka karena culture dan perbedaan orientasi antara mahasiswa dan masyarakat. Bonusnya, kita akan dibanggakan mereka dan itu akan menjadi reputasi dan jenjang karir kita ke depannya. Kalau emang project kita berhasil. Ya, just enjoy your college life. Remember what you're here for.
you hope to be in school, and you should be so thankful for an opportunity to grow and find who you are. But without taking things too seriously. Good luck and wishing you well every single day. And as always, I'm Fikri Hanafi to Infinity and Beyond. See you next time. Thanks for watching.